Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk materinya adalah berjudul kebijakan dividen. Untuk anggota dari kelompok 10 sendiri terdiri dari Febriana Diah Ayu C, Firman Rizky Ramadhani, dan Ihsan Nurhuda. Gambaran sekilas mengenai kebijakan dividen. Di dalam pembahasan ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Antara lain kebijakan tersebut relevan atau tidak relevan, dibayar sedikit atau dibayarkan banyak. Dividen sendiri berarti kompensasi yang diberikan kepada pemegang saham. Selain itu, pembahasan dividen perlu dibayar atau tidak dan prakteknya di dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah tipe dan tata cara pembagian dividen. Beberapa tipe dividen, dividen cash, dividen non-cash. Untuk non-cash ada dua, yaitu dividen saham dan dividen pemecah saham. Untuk mekanisme pembayarannya dapat berpengaruh terhadap harga saham digambarkan sebagai berikut. Untuk penjelasan gambarnya adalah: 1. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana dividen dibayarkan. Dividen akan dibayarkan tanggal 3 Februari 2003. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua, tanggal ex dividen adalah di mana pembeli saham sebelum tanggal tersebut berhak atas dividen. Yang ketiga, tanggal pencatatan di mana semua pemegang saham yang terdaftar berhak atas dividen. Yang keempat, dividen dibayarkan pada tanggal pembayaran sesuai dengan daftar yang tercatat. Selanjutnya adalah kontroversi kebijakan dividen. Miller dan Modigliani berargumen bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara argumen lain menjelaskan bahwa nilai dividen yang rendah dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak relevan. Ini telah dijelaskan pada gambar tersebut bahwa argumen ini diajukan oleh Miller dan Modigliani yang menunjukkan bahwa investor indifferent atau sama saja terhadap kebijakan dividen. Penjelasan gambar. 1. Tidak ada pajak atau biaya lainnya. Pelaku pasar tidak bisa mempengaruhi harga sekuritas. Pasar diasumsikan sempurna atau perfect. Yang kedua, semua pelaku pasar mempunyai pengharapan yang sama terhadap investasi, keuntungan, dan dividen di masa mendatang. Pengharapan investor dikatakan homogen. Yang ketiga, kebijakan investasi ditentukan lebih dulu. Kebijakan dividen tidak mempengaruhi kebijakan investasi. Tahun ke-0. Yang pertama, menerima dividen 110. Untuk tahun pertama, menerima dividen 89. Yang kedua, menginvestasikan kelebihan di atas 100%. Ini untuk tahun yang ke-0 sebesar 10%. Yang kedua, untuk tahun pertama, menerima investasi dan keuntungan 10%, 1:1. Kas masuk pada tahun ke-0 100, kas masuk pada tahun pertama adalah 100. Tahun ke-0 menerima dividen sebesar 90%, tahun ke-1 menerima dividen 111. Untuk yang kedua, meminjam sebesar di atas 10% atau 10. Yang kedua, untuk tahun pertama mengembalikan pinjaman dan bunga 10, 1:1, min 11. Kas masuk pada tahun ke-0 sama dengan 100, kas masuk pada tahun pertama sama dengan 100. Kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Jika dividen ditambahkan kemudian dipakai untuk mengurangi investasi yang mempunyai net present value positif, bagaimana akibatnya terhadap nilai perusahaan? Lebih jelasnya kita jelaskan pada ilustrasi berikut. Hal tersebut menunjukkan bahwa R lebih besar dari K, maka perubahan harga menunjukkan angka positif yang berarti meningkat. Dengan kata lain, keputusan dividen tidak relevan. Yang lebih penting adalah memanfaatkan dana untuk menghasilkan investasi yang mempunyai tingkat
pengembalian R lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau K. Argumen yang mendukung relevansi dividen. Jika pasar tidak sempurna dan efisien, maka kebijakan dividen tidak akan relevan. Di satu sisi, mengatakan bahwa perusahaan perlu membayar dividen yang tinggi. Di sisi lain, mengatakan bahwa perusahaan perlu membayar dividen yang rendah. Dividen dibayar tinggi. Dari argumen ini ada beberapa faktor yang mendukung kenapa dividen harus dibayarkan dengan nilai yang tinggi. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, mengurangi konflik keagenan antar manajer dan pemegang saham. Yang ketiga, efek pajak. Dividen dibayar rendah. Ini merupakan argumen yang bertentangan dengan yang sudah dijabarkan, yaitu pembayaran dividen dengan nilai yang rendah. Adapun variabel yang mendasari adalah efek pajak dan floating cost atau biaya emisi. Pengujian empiris. Bisa kita lihat bahwa pada gambar yang tersediakan bahwa pengujian empiris terjadi seperti tersebut. Untuk yang tertinggi adalah 15%, untuk yang selanjutnya menyampingnya ada 16%. Pada tingkat pertumbuhan atau G. Untuk yang dividend yield D1 atau per PO, maka bisa dilihat pada tabel. Untuk penjabarannya seperti berikut. Isi informasi dividen. Terdapat kecenderungan harga saham akan naik jika ada kenaikan dividen, dan harga saham akan turun jika pengumuman dividen. Namun terdapat juga argumentasi lain mengenai isi informasi dividen, yaitu dividen dipakai sebagai sinyal oleh perusahaan jika prospek masa mendatang baik, maka pembayaran dividen dapat dilaksanakan, dan jika buruk, maka pembayaran dividen tidak dapat dilakukan. Efek Lion. Argumen ini menyatakan kebijakan dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Hal ini menyebabkan investor dengan pajak yang tinggi akan menghindari dividen, sedangkan dengan tingkat pajak rendah akan menyukai dividen. Selanjutnya ada teori dividen residual. Menurut teori residual, dividen perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Atau dengan kata lain, dividen yang dibagikan merupakan sisa setelah semua yang menguntungkan dibiayai. Langkah-langkah yang harus dilakukan manajer: 1. Menetapkan penganggaran modal yang optimum. 2. Menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk membiayai investasi baru. 3. Menggunakan dana internal untuk pendanaan. 4. Membayarkan dividen hanya saat ada sisa dari dana internal yang digunakan. Berikut adalah contoh penganggaran modal. Selanjutnya ada beberapa faktor dalam kebijakan dividen. 1. Kesempatan investasi. 2. Profitabilitas dan likuiditas. 3. Akses ke pasar keuangan. 4. Stabilitas pendapatan. 5. Pembatasan. Maksud dari pembelian saham kembali adalah ketika sebuah perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri pada pasar terbuka. Hal ini biasanya karena untuk meningkatkan nilai saham, mengurangi saham yang beredar, serta untuk mengatasi permasalahan pembayaran dividen. Keuntungan pembelian saham kembali. 1. Menghemat pajak. 2. Harga saham lebih rendah, lebih baik dikelola sendiri perusahaan. 3. Pembayaran dividen lebih stabil. 4. Menambah jumlah kas. Kerugian pembelian saham kembali yaitu 1. Perusahaan terlalu banyak menggunakan uang kas sehingga dapat mengurangi modal. 2. Pemegang saham banyak dirugikan. 3. Jika dividen tinggi, harga saham akan semakin tinggi. Selanjutnya ada penyesuaian akuntansi dividen dan pemecahan saham. Penyesuaian akuntansi dividen saham dan stock split. Misalkan harga pasar saat ini 5.000, perusahaan mempunyai neraca untuk komponen modal saham sebagai berikut. Bisa teman-teman baca sendiri untuk perhitungannya. Yang selanjutnya ada alasan dilakukan dividen saham. 1. Perusahaan ingin menambah kas. 2. Perusahaan ingin memperoleh trading range yang dianggap ideal. 3. Perusahaan ingin memberikan sinyal ke pasar penemuan empiris menunjukkan bahwa hanya akan bereaksi positif. Dan efek dividen saham dan pemecahan saham. Perubahan yang diberikan hanya mempengaruhi perubahan akuntansi, tidak ada perubahan nilai yang terjadi.
Tetapi harga cenderung meningkat ketika pengumuman dividen atau pemecahan saham dilakukan seperti yang tampak pada bagian berikut ini. Ya, bisa dilihat bagian berikut adalah bagian kumulatif abnormal return untuk split dan split dividen saham. Selanjutnya ada reverse split. Reverse split merupakan kebalikan dari pemecahan saham. Dapat diartikan penyatuan dua buah lembar saham menjadi satu lembar dengan penambahan nilai atau menambahkan dua lembar tersebut menjadi satu. Reverse split dilakukan karena beberapa alasan, contohnya nilai saham yang terlalu kecil. Selain itu untuk meningkatkan nilai saham sehingga biaya transaksinya kecil. Terima kasih.